Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Hairul Iqbal. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi konsep alam semesta dan tata surya. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan materi, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam video ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dalam hati dimulai. Baik, berdoa selesai. Pada pembahasan materi kali ini, saya akan membahas terkait konsep alam semesta dan tata surya. Alam semesta. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah mendengar terkait apa sih itu alam semesta gitu, atau bagaimana alam semesta itu dibuat gitu. Terus di manakah alam semesta? Nah, apa itu alam semesta? Alam semesta merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seluruh ruang, waktu, materi, energi, dan segala bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Konsep ini melibatkan segala sesuatu yang dapat diamati dan dipelajari, mulai dari galaksi, bintang, planet, hingga mikroorganisme yang hidup di bumi. Jadi, alam semesta itu bisa mencakup keseluruhan, baik itu ruang, waktu, maupun materi dan energi. Apapun segala bentuk kehidupan yang ada di dalamnya, konsep ini melibatkan tadi, yaitu ada galaksi, ada bintang, ada planet yang nanti akan kita bahas. Teori Big Bang. Mungkin dari rekan-rekan semua ada yang pernah mendengar teori Big Bang, atau biasanya Big Bang itu terkenal dengan teori penciptaan alam semesta. Apa teori Big Bang itu? Menurut teori ini, alam semesta berasal dari ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, semua materi dan energi terkonsentrasi dalam satu titik yang sangat padat dan panas. Kemudian, ledakan tersebut melepaskan energi dan materi yang menjadi dasar bagi bentuk galaksi, bintang, maupun planet. Jadi, galaksi, bintang, dan juga planet yang kita ketahui pada saat ini adalah, menurut teori ini, itu hasil daripada ledakan-ledakan yang ada yang terjadi pada 13,8 miliar tahun yang lalu. Sehingga kita bisa melihat tuh bahwa ternyata adanya bumi, adanya planet, adanya bintang ataupun galaksi itu terjadi karena menurut teori ini berasal dari ledakan besar. Kemudian yang selanjutnya itu ada struktur alam semesta, yang mana struktur alam semesta ini memiliki struktur yang terorganisasi pada semua skala yang berbeda, dari sistem kecil seperti bumi dan tata surya hingga galaksi-galaksi yang ada di alam semesta tersebut. Nah, adapun struktur yang pertama itu adalah galaksi. Ya, nanti akan kita bahas apa itu galaksi. Kemudian yang kedua ada gugus galaksi, kemudian
supergugus galaksi, dan yang terakhir adalah energi gelap dan materi gelap. Galaksi, ya. Galaksi merupakan sebuah sistem masif di langit yang terikat dengan gaya gravitasi yang terdiri dari bintang-bintang, gas, dan juga debu medium. Antar bintang dan materi lainnya, jumlah galaksi yang ada di alam semesta diperkirakan berjumlah lebih dari 100 miliar dengan komposisi yang berbeda-beda. Kemudian ada supergugus galaksi, yang mana supergugus ini ya termasuk daripada struktur alam semesta yang disusun dari beberapa gugus gelap dan grup galaksi. Supergugus memiliki besar sekitar 10 sampai dengan 100 supergugus itu memiliki massa sekitar 10 sampai dengan 100 triliun kali massa matahari dengan ukuran yang bisa mencapai berjuta-juta tahun cahaya. Salah satu contoh supergugus galaksi adalah supergugus Hydra dengan ukuran 10 juta cahaya. Selain daripada supergugus galaksi, ada gugus galaksi, yang mana gugus galaksi sebuah struktur yang merupakan gabungan dari ratusan sampai ribuan galaksi yang terikat bersama gravitasi. Beberapa gugus galaksi yang terkemuka adalah gugus Virgo, gugus Fornax, gugus Hercules, dan gugus Coma. Kemudian dari struktur alam semesta yang terakhir adalah energi gelap dan materi gelap, yang mana berarti segala bentuk materi yang tidak terdeteksi melalui teleskop atau radio. Apa yang dilihat teleskop adalah cahaya yang dipancarkan, dipantulkan, atau terpancar yang berbentuk gelombang elektronik lainnya. Sedangkan energi gelap adalah konsep yang terlibat dalam perluasan alam semesta. Energi gelap ini didefinisikan sebagai hipotesis yang berkontribusi terhadap terbentuknya alam semesta ini. Kemudian selain daripada struktur alam semesta, ada juga benda-benda langit, yang mana benda-benda langit ini berada di alam semesta itu sendiri. Nah, yang pertama ini kalau kita lihat biasanya adanya di malam hari, yaitu bintang. Kemudian yang kedua ada planet, ya, mulai dari matahari, ya, sampai dengan planet-planet lainnya. Kemudian ada komet dan juga asteroid. Kemudian ada nebula, ada lubang hitam. Nah, dari benda-benda langit ini, apa sih pengertiannya gitu? Mungkin rekan-rekan ada yang baru dengar juga, asteroid itu apa, nebula itu apa, lubang hitam itu apa, komet itu apa. Yang jelas benda-benda ini adalah yang berada di alam semesta. Bintang. Bintang adalah objek angkasa yang memancarkan cahaya. Bintang terdiri dari dua jenis. Ada bintang nyata dan juga bintang semu. Kemudian planet. Planet adalah awan
antar bintang yang diisi oleh debu, gas, dan juga plasma. Nebula juga kerap disebut tempat lahirnya galaksi dan bintang-bintang. Komet, benda langit yang berbentuk bulat atau hampir bulat dengan diameter minimal 800 km dan mengorbitkan sebuah bintang atau sisa-sisa bintang. Kemudian ada nebula, yang mana nebula ini adalah benda langit yang berukuran lebih kecil dari planet tetapi lebih besar daripada meteorit. Kemudian yang terakhir ada lubang hitam, yang mana lubang hitam ini adalah benda angkasa yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong atau parabolis atau hiperbolis, disebut sebagai bintang berekor. Kemudian ada asteroid, yang mana asteroid ini adalah lubang di luar angkasa yang menghisap bentuk-bentuk yang ada di sekitarnya. Kemudian, selain daripada alam semesta, tadi materi kita adalah tata surya. Jadi selain alam semesta, kita akan membahas juga tata surya. Nah, apa itu tata surya? Tata surya adalah sistem benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya, termasuk planet, satelit, asteroid, komet, dan benda langit lainnya. Singkatnya, tata surya adalah rumah kita di alam semesta dengan matahari sebagai bintang utamanya. Kemudian ada anggota tata surya. Yang pertama itu adalah planet kerdil, yaitu benda angkasa bukan satelit namun mengelilingi matahari. Planet kerdil juga yang diakui secara resmi di tata surya adalah Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Kemudian anggota tata surya yang kedua adalah matahari, yang mana matahari ini adalah bintang pusat tata surya yang menyumbang massa terbesar. Bintang juga terdekat dengan bumi yang berjarak sekitar 150 juta kilometer. Kemudian ada planet, yang mana planet ini adalah benda langit yang mengorbit matahari atau yang mengelilingi matahari, yang memiliki massa yang cukup untuk membentuk diri menjadi bulan. Kemudian ada satelit, yang mana satelit ini adalah benda langit yang mengorbit planet dan juga mengelilingi matahari. Satelit ini tidak menghasilkan cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya dari cahaya matahari. Contoh satelit alami adalah bulan yang mengorbit planet bumi. Hampir semua planet memiliki satelit alami, kecuali Merkurius dan Venus. Kemudian ada asteroid, yang mana asteroid ini adalah benda yang mengelilingi matahari dengan arah revolusi yang sama seperti planet. Jutaan asteroid bergerombol membentuk sabuk raksasa yang meletak antar garis erat planet Jupiter dan Mars. Yang terakhir ada komet, yang mana komet ini adalah benda angkasa yang mengelilingi matahari pada orbit yang sangat lonjong atau elips. Sering disebut sebagai bintang ekor atau bintang berekor. Tetapi sebenarnya komet hanya
tampak seolah-olah memiliki ekor. Kemudian ada urutan planet dalam tata surya. Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang tahu, ya. Planet yang pertama yang dekat sekali, yang paling dekat dengan matahari itu adalah Merkurius. Kemudian diselingi dengan Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir yang paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Nah, kita yang berada di bumi itu artinya kita berjarak antara Merkurius dan Venus. Jadi kita lumayan dekat dengan matahari. Kemudian ada yang namanya fenomena dalam tata surya. Yang pertama adalah gerhana. Gerhana merupakan fenomena astronomi yang berkaitan dengan bayangan. Fenomena ini terjadi saat sebuah objek bergerak lewat di depan objek lainnya, atau objek tersebut masuk ke dalam bayangan objek diamati dari permukaan bumi. Jadi yang mungkin rekan-rekan juga pernah mengalami bahwa adanya fenomena gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, ini yang selanjutnya ada gerhana matahari. Terjadi saat bulan berada di antara bumi dan matahari. Jadi seperti contoh ini bulan dan ini bumi, dan saling saling berkaitan atau saling bertemu gitu, sehingga terjadilah gerhana matahari. Kemudian ada rotasi bumi, yang mana rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Sisi bumi yang menghadap matahari mengalami siang dan kehangatan, sedangkan sisi yang menjauh dari matahari mengalami malam dan suhu yang lebih dingin. Makanya kalau kita lagi siang atau berada di waktu yang siang gitu, antara jam 7 sampai dengan nanti jam 5 sore, itu posisi daripada bumi kita berhadapan langsung dengan matahari. Karena bumi itu adalah bulat, ketika bumi yang depan ini tersorot dengan matahari, artinya seluruh yang ada di depan ini, mereka negara-negara yang ada di depan ini adalah mengalami waktu siang. Begitupun dengan yang belakang. Karena yang belakang tidak menghadap matahari, dia negara-negara ini situasinya adalah sedang malam. Kurang lebih seperti itu. Makanya rotasi bumi kenapa ada siang dan malam? Karena tadi ya, karena adanya rotasi ini. Kemudian revolusi bumi, yang mana revolusi bumi ini menyebabkan terjadinya perubahan musim, terjadinya gaya tarik-menarik gravitasi matahari dan gravitasi bumi. Kemudian bumi mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips, tidak bulat sempurna. Nah, akibat dari kemiringan sumbu rotasi bumi ini, terjadilah yang pertama musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, ya. Kemudian ada musim hujan, musim kemarau. Jadi perubahan-perubahan yang pernah kita alami itu terjadi karena adanya ini revolusi bumi. Baik, itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam kata-kata atau ada kekeliruan dalam penyampaian materi, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ini kira-kira apa yang harus saya perbaiki dan materi-materi apa yang
kiranya itu keliru. Untuk menutup materi pada kali ini, kita masuk pada sesi pertanyaan, yang mana fungsinya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman teman-teman atas materi yang udah saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama, planet apa dalam tata surya yang paling jauh jaraknya dari matahari? A. Bumi, B. Merkurius, C. Mars, atau D. Neptunus. Silakan teman-teman tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Kemudian pertanyaan kedua adalah, menurut teori Big Bang, alam semesta terbentuk dari A. Ledakan besar dari suatu titik padat dan panas, B. Tabrakan antar galaksi, C. Kumpulan energi gelap dan materi gelap, atau D. Rotasi planet-planet. Jika sudah, pertanyaan yang terakhir. Bumi urutan keberapa dalam tata surya? A. 4, B. 6, C. 3, atau D. 5. Silakan tulis di kolom komentar. Nanti mudah-mudahan hasil dari apa yang udah saya sampaikan pada materi dalam video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.